Apa kabar kawan-kawan mahasiswa? Semoga sehat selalu di sana. Kali ini kita akan belajar bareng terkait penggunaan Mendeley. Ya. Nah, Mendeley ini kita gunakan ya, untuk mengutip ya di dalam naskah, ya, untuk menyusun daftar pustaka ya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk menyusun daftar pustaka ya, mengurutkan alfabetnya ya, kemudian apakah ini dicetak miring judulnya atau sumbernya ya, nanti kalau menggunakan Mendeley secara otomatis akan menyesuaikan ya terkait kebutuhan kita sebagai penulis. Ini memudahkan kita untuk menulis makalah ya, artikel ilmiah, ya, bahkan skripsi. Jadi tidak perlu secara manual nyusun satu persatu dan lain sebagainya. Bahkan di Mendeley juga sudah disediakan pilihan ya, kita mau menggunakan model apa. Langkah yang pertama jelas ya, kita perlu download aplikasi ini ya. Tersedia secara online ya, nanti dicari ya di mesin pencarian ya. Mendeley ya, for Windows. Ini sangat mudah ditemukan. Kemudian kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan download ya, disesuaikan ya. Untuk Windows kah, ya, untuk Mac OS kah, ya, atau untuk Linux ya. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan perangkat ya teman-teman miliki ya. Kalau sudah di-download ya, diinstal, kemudian silahkan registrasi ya. Nah, registrasinya membutuhkan email aktif, ya. Sehingga konfirmasi terkait aktivasi Mendeley bisa kita akses. Ya. Jangan yang dimasukkan email yang sudah tidak aktif, ya. Nanti kita tidak tahu konfirmasi aktivasi Mendeley. Kalau sudah terinstall, ya, nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Apabila aplikasi Mendeley sudah terinstall di laptop kita, ya, di perangkat kita, nanti akan muncul seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ya. Nama akun kita yang sesuai kita saat kita registrasi ya, akan sesuai. Tampilannya seperti hanya saja nanti di sebelah sini pasti masih kosong ya teman-teman semua ya, karena ya memang belum melakukan pendistribusian ya, sumber pustaka yang akan kita gunakan untuk penulisan karya ilmiah ya. Langkah selanjutnya setelah Mendeley ini terinstall, teman-teman menuju ini ya, tools, ya, kemudian di kalimat kedua ya, di baris kedua ini nanti apabila pengguna baru ya, pengguna baru Mendeley, ada tulisannya install Microsoft Word plugin ya. Mengapa punya saya tulisannya uninstall? Karena sudah terinstall di laptop dan sudah terhubung dengan Microsoft Word ya. Apabila pengguna baru tulisannya masih install ya, diminta untuk install. Kalau sudah teman-teman diklik di sini sehingga akan terhubung ke Microsoft Word-nya. Bagaimana cara memasukkan ya? Kita cari dulu nih sumber pustaka ya. Kita cari jurnal, buku ya. Itu dari internet kemudian kita download. Kalau sudah kita download, kita masukkan ke Mendeley ya. Kita bisa buat folder dulu, misal foldernya di bawah sini. Nanti ada menu create folder ya. Silahkan diklik sini, misal folder Pancasila dan kewarganegaraan. Kita buat folder baru nih. Nah, dari mana sumbernya? Ya, sumbernya nanti kita tadi kita sudah download ya. Sebelumnya kita sudah download buku jurnal yang bentuknya PDF, kemudian kita add files.
Misalnya kita sudah menyimpan file-file tersebut di laptop kita ya. Kita cari filenya di data D. Sudah saya simpan nih jurnalnya di data D. Misal terkait kajian pustaka nih ya, banyak sekali PDF-nya. Nah, kalau mau dimasukkan ke Mendeley semua ya tinggal Ctrl A gitu. Kemudian kita open ya, kita masuk. Nah, akan masuk sendiri di sini. Banyak sekali sumber pustaka ya yang ada di Mendeley. Jadi sumber pustaka kita kalau bisa dirapikan ya. Folder A tentang apa, folder B tentang apa. Jadi ini akan bermanfaat di akhir kuliah kita saat menulis tugas akhir skripsi, ya, tesis, ya, atau makalah. Ini kita ngerti, oh kalau mau cari sumber ini di folder ini. Gitu. Jadi kalau mau dimasukkan ke Mendeley, mau dibuat folder-folder itu kan enak ya. Oke, ini hasil dari Mendeley tadi. Ya. Bagaimana nih cara mengutipnya? Ya? Misal kita mau ngutip tulisannya Junaidi ya, kita klik ya logo PDF di sini. Kita klik, kita buka, nah kan muncul nih. Nah, nanti kita copy bagian mana yang akan kita kutip. Misal kita mau ngutip tulisannya Asari misalnya, kita klik lagi. Nah, ini yang dari jurnal kalau tadi dari. Misal kita copy bagian ini. Nah, misal kita setelah baca di kesimpulan gitu. Nah, ya kita ambil sini ya, kita copy. Nah, kemana? Ke Microsoft Word ya, tempat kita nulis. Kita menuju ke Microsoft Word-nya. Ini kita sudah menuju ke Microsoft Word-nya. Nah, di Microsoft Word ini kita tinggal copy saja ya. Misal tadi kita mau ngutip tulisan Asari tadi kita sudah susun nih pendahuluannya, kemudian metode, hasil, pendahuluan, ya, metode, hasil, dan pembahasan. Nah, kita sudah buat ini, kemudian tulisan tadi kita masukkan di sini misalnya. Nah, oke, tinggal kita rapikan saja. Nih, ya. Kemudian jangan lupa, karena ini kan ide orang lain ya, ide orang lain. Maka kita perlu menuliskan ini dari mana nih ide ini ya. Oke, kemudian kita menuju ke menu reference ya. Apabila tadi sudah kita klik install Microsoft Word plugin ya, maka tampilan di Microsoft Word kita seperti ini ya. Di bagian reference seperti ini sudah terkoneksi dengan Mendeley. Maka kita klik insert citasi, kemudian tadi tulisannya Asari misalnya. Oke, tulisannya Asari kita pilih nih. Ya. Oke. Nah, akan muncul seperti ini ya. Karena tipenya adalah apa ya, seri ke-7. Apabila nanti kampus kita ya atau jurnal ilmiah itu mensyaratkan style yang berbeda ya bisa kita pilih stylenya di sini. Ini ya mau sesuaikan mau pilih yang mana ya. Ya rata-rata hampir 75% ya menggunakan style apa ini seri ke-7 ya kita pilih. Ya, nanti silahkan disesuaikan apabila membutuhkan tipe yang lain. Kemudian nih ya bedanya cara menulis kutipan yang menggunakan Mendeley atau tidak ya kalau diklik namanya ini nah langsung keblok otomatis ini.
Bagaimana nulis daftar pustakanya? Sangat mudah ya, nanti di bawah sini kita tulis daftar pustaka, buat ruangan untuk menulis daftar pustaka, kemudian kita klik bagian insert bibliografi. Nah, kita klik di sini. Oke, akan muncul secara otomatis. Kita tidak perlu nulis secara manual. Misalnya berikutnya kita mengutip lagi ya, misal bla 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 gitu. Kemudian ini kita mengutip misal dari Prasetyo misalnya. Oke, oh dari Prasetyo. Oke, kita klik. Oke, nanti muncul secara otomatis di daftar pustaka ya. Oke. Oh, nanti kita ngutip lagi nih ya. Ini dari tulisannya Marzuki misalnya. Nah, oke. Nah, dari Marzuki, oke kita pilih, nah ketemu. Nah, langsung otomatis tersusun di daftar pustakanya, gitu ya. Jadi tidak manual, nanti nulis lagi. Ya. Jadi kita mau ngutip 100 sumber saja nggak masalah ya. Misal tulisannya Samsuri misalnya. Oke, langsung muncul lagi. Nah, gitu. Jadi tersusun secara otomatis ya. Kita tidak perlu mengurutkan secara alfabetnya. Tidak perlu. Ya. Oke, ini ya hasilnya begini ya. Nah, ini memudahkan kita ya dalam menulis karya ilmiah ya, karya ilmiah ya. Bisa makalah, tugas, ya, artikel ilmiah, jurnal ya, skripsi, ya, tesis, ya, disertasi sekalipun menggunakan aplikasi ini memudahkan sekali. Gitu ya cara menggunakannya. Oke, jadi bukti sudah terhubung ke Mendeley, ya, itu tampilan di menu reference seperti ini ya. Kita kembali ke Mendeley-nya. Nah, bagaimana kalau kita menemukan file yang janggal gitu, yang unik ya, yang unik di Mendeley gitu. Misalnya seperti ini. Oke, di ini. Nah, oke lah, kok ada ya? Nah, tadi saya download PDF ini sumber, kemudian setelah saya masukkan Mendeley kok jadi berubah huruf Cina atau huruf Jepang atau huruf kanji, apapun istilahnya itu janggal ya, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Ini bisa diedit ya kawan-kawan semua, nggak perlu khawatir. Caranya kita tinggal klik di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, sudah muncul ya identitas tulisannya. Maka kita menuju ke kolom sebelah kanan sini. Nah, oke, karena ini artikel ilmiah, jurnal gitu ya. Nah, tetapi judulnya kan bukan ini ya. Maka kita cukup ini. Oke ya. Tapi kita isikan di titel sini. Nah, bisa diedit ya. Penulisnya kita copy lagi. Nih. Nah, oke. Nih. Kemudian jurnalnya, oke, sudah benar ya. Nah, ini disesuaikan, kita hapus. Oke. Kemudian tahunnya, ini kan tahunnya 2020 ya. Oke, kita sesuaikan. Bagaimana kalau tidak tersaji tulisan seperti ini? Nanti kita lacak ya. Di bawah ini banyak sekali ya informasi terkait naskah akademik ini, jurnal ini. Oke, ini penerbitnya ini. Oke, kita copy, kita masukkan ke jurnal ini. Nah, 2002. Volume berapa? Ini volume 2. Nomor berapa? Nomor isu keempat gitu. Halamannya berapa? Tadi sudah disajikan di sini. 393 sampai 405. Gitu. Kita dapatkan informasi apa lagi nih dari sini ya. Kita cari ya. Nah, ini informasinya lengkap nih terkait naskah publikasi ini. Oke. Nah,
terkadang disajikan juga informasi terkait tulisan jurnal itu di OI, ya, di OI. Nanti teman-teman bisa cari di OI-nya di mana. Biasanya kalau nggak di atas ini ya di bawah sini di footer ya. Kalau nggak di itu ya ada di footer ya. Bisa juga nanti di bawah yang identitas itu ada. Kalau tidak ditemukan ya dikosongin nggak apa-apa. Nah, ini sudah seperti ini. Ini otomatis akan menggantikan nama file sebelumnya. Ya. Kita cek nih Yuri, kita close ya. Mana Yurina kan sudah tidak ada lagi ya huruf atau kalimat yang janggal tadi karena sudah kita perbaiki. Begitu juga file-file berikutnya bisa kita perbaiki juga. Nah ini juga bisa kita perbaiki ya, disesuaikan saja. Nanti kalau sudah diperbaiki tidak akan ada itu file yang rusak. Itu cara memperbaiki file yang rusak saat dimasukkan ke Mendeley. Bagaimana kalau mau memasukkan sumber yang baru ya? Tidak dari jurnal, tidak dari e-book ya, tapi dari web. Bisa nanti ya, silahkan add sini kemudian add entry manual ya. Mau ambil apa nih? Oh, dari web. Tapi pilih aja ya. Ada nanti webpack. Oke ya. Misalnya kita ngambil dari ini kita ngambil dari web. Nah, alamat webnya kita sajikan saja di Mendeley-nya ya, kita sajikan. Misal URL-nya kita temukan ini panjang, yang panjang itu URL-nya. Oke, kemudian judulnya apa misalnya? Nah, judulnya saya dapat dari internet itu terkait SDM mempersiapkan sumber daya manusia dari ini kita dapat ini ya, ini alamat URL-nya kita copy yang sini ya. Oke, kemudian judulnya ini ya, ini judulnya nanti kita copy nih di Mendeley. Ini kan udah ada informasi lengkapnya, informasi lengkapnya. Oke. Kemudian teman-teman semua memasukkan identitas tersebut ke Mendeley-nya ya. Ini kita copy ya, mempersiapkan SDM di era industri hijau misalnya. Jadi kita masukkan ke Mendeley-nya. Nih, oke, autornya Dwi misalnya. Oke, judulnya apa? Mempersiapkan SDM di era industri hijau. Nah, begitu ya. Publikasinya tadi kompas.com. Gitu. Nah, kapan nih? Oh, tulisan itu terbit tanggal 16 Desember 2021. Gitu. Jangan lupa URL-nya dicantumkan yang banyak. Kalau sudah kita save. Nah, kita save. Nih, sudah muncul ya. Ini bisa kita gunakan untuk pengutipan ya, meskipun ya, inputnya manual ya, inputnya manual tadi. Oke, meskipun inputnya manual. 2021. Kita kalau diisi tanggal lengkap bermasalah, kita isi tahunnya saja ya. Sini. Nah, di sini kita isi tahun. Kita gunakan untuk pengutipan, bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Oke, kita menuju Microsoft Word-nya. Oke, sini. Nah, kita gunakan di kutipan, bisa ya. Hasil kita add manual ya. Kemudian ini ya, kita ketik ya. Dari Dwi ya, tahun 2021 ya.
Ini kita klik nama ini 2021 ya. Nih muncul. Nah, oke. Nanti daftar pustakanya juga secara otomatis tersusun. Tersusun. Nih Dwi ya sudah. Nah, nih Dwi. Nah, persiapkan SDM di era industri hijau, kompas.com, kemudian linknya ini. Itu lengkap ya. Lengkap. Begitu ya cara add manual. Ya. Bagaimana cara add manual lainnya? Bisa ya, masih bisa juga ya. Kita kembali ke Mendeley. Oke, kembali ke sini. Kalau mau masukkan sumber lain bisa ya, add manual ya. Kita pilih aja apakah itu buku ya, apakah ini book section ya, apakah mau proceeding ya, ensiklopedia ya, ataukah newspaper ya, atau report ya. Tapi rata-rata yang kita gunakan itu bisa tesis ya, webpack ya, kemudian konferensi ya, posting buku ini bisa kita input manual. Seandainya nanti bingung ini masuk yang mana ya, kita isi saja yang generik ini. Nah, isi yang generik ya, sama nanti kalau sudah save ya, seperti langkah-langkah tadi. Oke, itu dulu ya teman-teman. Selamat mencoba. Jadi silahkan masukkan sumber pustaka sebanyak mungkin di Mendeley karena ini jadi bank data kita yang ke depan akan kita gunakan untuk menulis apapun yang terkait dengan karya ilmiah. Yang menggunakan aplikasi ini memudahkan kita ya, efektif lah waktu kita untuk menulis ya, tidak diribetkan dengan masalah administratif ya, karena harus nyusun daftar pustaka secara manual ya, nyusun pengutipan bagaimana ya, stylenya seperti ini tuh harus bagaimana. Ternyata melalui Mendeley kita tinggal pilih saja ya stylenya ya, tinggal pilih saja style yang akan kita gunakan. Itu ya teman-teman semua ya. Untuk penggunaan Mendeley ini ya di Microsoft Word ya, karena kita kan diminta untuk menggunakan sumber pustaka yang relevan, yang update ya, yang sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin itu bukan berarti berlebihan ya. Rata-rata jurnal ilmiah itu minimal 10 sumber pustaka gitu. Maaf, bisa 10 ya, bisa 15, bisa 20 ya. Semakin tinggi ya akreditasinya jurnal tersebut akan semakin banyak ya syarat pustakanya, sehingga kita harus membiasakan diri untuk menggunakan ini. Dan jangan lupa setelah kita mengutip, usahakan untuk memparafrase. Memparafrase itu menyusun ya kalimat kutipan itu menggunakan gaya bahasa kita ya. Jadi kita merubah struktur kalimatnya, tetapi tidak menghilangkan esensi dari kalimat yang kita kutip, tidak menghilangkan esensi dari ide yang sudah dikembangkan atau disusun oleh orang lain. Misal ada istilah kutipan kita begini, pendidikan kita ada tulisan seperti ini ya. Oke, kita ngutip seperti ini. Nah, bagaimana diparafrasekan ya? Hasil parafrase kita bisa kok. Yang penting tidak merubah ini. Misal
Oke, nah kalimat awalnya pendidikan karakter melalui keteladanan dan budaya sekolah. Kita bisa parafrasekan ulang ya dengan cara kita. Dengan kalimat pendidikan karakter dapat dilakukan melalui proses keteladanan dan penerapan budaya sekolah misalnya. Ini tidak menghilangkan makna ya, tidak menghilangkan esensi dari ide awalnya ya. Hanya kita perlu memparafrasekan, membuat kalimat ini dengan gaya bahasa kita ya. Ya, bukan gaya bahasa semaunya sendiri, enggak ya, tetap dengan kaidah penulisan yang benar, tetapi tidak menghilangkan esensinya. Ini yang dimaksud parafras. Karena akan menghindari yang namanya plagiasi. Sekarang penulisan karya ilmiah ya, skripsi, tesis, disertasi, jurnal itu ada proses cek plagiasi yang pada umumnya akan menggunakan aplikasi Turnitin gitu ya. Menggunakan aplikasi Turnitin. Biasanya maksimal ya semakin tinggi jurnal itu akreditasinya semakin tinggi akan semakin ketat ya. Misal 20% ya maksimal, bisa juga 15% ya. Nanti semakin tinggi akreditasi jurnal tersebut menjadi semakin kecil, misal 10% ya. Maka kita perlu memparafrasekan. Kalau tidak kita parafrasekan ya nanti terkena cek plagiasi ya, terkena cek Turnitin. Untuk cek Turnitin kita bisa menggunakan jasa cek plagiasi ya yang tersedia di toko-toko online itu banyak ya, harganya dari 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dan seterusnya. Kita bisa manfaatkan itu. Nanti kita kirim file dokumennya, Microsoft Word-nya dari penyedia jasa akan mengirim hasil ceknya dalam bentuk PDF. Nanti bisa kita ketahui berapa persen ya tingkatan plagiasi karya ilmiah kita ya. Maka perlu diperbaiki ya untuk kalimat yang diblok dengan warna itu menandakan terindikasi plagiasi. Plagiasi itu bisa karena kalimat yang sama sudah pernah terbit di tulisan terdahulu. Nah, bagaimana dengan sila Pancasila ya, kemudian pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Peraturan Perundangan ya, termasuk daftar pustaka kita terkena warna dalam cek plagiasi, itu nggak masalah ya, karena memang tidak bisa di edit ya, tidak bisa diparafrasekan terkait sila Pancasila misalnya. Kan nggak mungkin ya sila pertama, sila kedua kita parafrasekan misalnya. Pasal 1, pasal 2 Undang-Undang Dasar kita parafrasekan tidak bisa. Daftar pustaka juga tidak bisa kita parafrasekan karena memang inputnya dari aplikasi Mendeley gitu ya. Contoh hasil cek plagiasi seperti apa? Oke, saya tunjukkan. Ini contoh hasil cek plagiasi ya melalui jasa cek yang tersedia di toko online itu. Hasilnya akan dikirimkan dalam bentuk PDF. Kita bisa baca nih, bisa baca kalau kalimat itu masih diblok dengan warna-warni ini ya, ini berarti terindikasi plagiat atau terindikasi sama dengan tulisan orang lain yang sudah terbit duluan ya. Maka perlu diparafrasekan ya, tanpa merubah esensinya ya, tanpa merubah maknanya. Untuk kalimat yang tidak terkena warna ini aman ya, berarti ini kita sudah berhasil memparafrasekan dengan baik, kita bisa menulis dengan ide kita sendiri ya, ini sudah baik.
Bagaimana dengan daftar pustaka yang masih terblok warna gini ya? Untuk daftar pustaka yang terblok yaitu diabaikan karena menggunakan aplikasi Mendeley ya. Dalam menulis daftar pustaka itu kan menggunakan Mendeley. Kalau pertanyaan mengapa bisa keblok warna, ini berarti ada tulisan sebelumnya yang sudah terbit ya menggunakan daftar pustaka yang sama yang dengan kita gunakan ya. Ini nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Kemudian ya kalau ditemukan yang masih terblok ini segera direvisi ya, segera diparafrase. Nanti skornya ada di bawah itu skornya. Nah, skornya ada di bawah sini. Nah, misal saya pernah melakukan cek awal gitu, itu tingkatannya tinggi masih 34% ya, 34%. Bagaimana nih cara menurunkannya? Di parafrase. Nah, kutipan-kutipan tadi di parafrase sehingga ini bisa menjadi lebih minim lagi ya. 20% ya, syukur-syukur bisa 15%, kisaran 10%. Nah, ini akan lebih bagus. Semakin tinggi akreditasi jurnal tersebut akan semakin mensyaratkan yang terendah gitu, 15% atau 10%. Tapi angka aman biasanya di 20% ya, antara 15 sampai 20%. Tapi tetap kita usahakan, seandainya sudah kita lakukan cek plagiasi gitu, kita tahu angkanya sudah 20% aman nih. Ya tetap saja kita tetap berupaya untuk memparafrase kalimat-kalimat yang masih dapat kita lakukan perbaikan. Jadi nanti kalau sudah disubmit ke pengelola jurnal di jurnal yang tersedia secara online itu dicek oleh pengelola tingkat plagiasinya menjadi lebih rendah daripada hasil cek plagiasi yang sudah kita lakukan terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu ya belajar secara online kali ini. Sampai jumpa ya pada kesempatan belajar berikutnya. Sehat selalu, semangat selalu dalam belajar. Sampai jumpa.